Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita selami kisah Perang Badar, salah satu pertempuran paling bersejarah dalam Islam. Perang ini bukan sekedar pertempuran, melainkan ujian keimanan dan titik balik penting bagi kaum muslimin. Latar belakang. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Penyebabnya adalah penindasan yang terus-menerus dilakukan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Mereka melampas harta benda, menyiksa, dan mengusir kaum muslimin dari Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berupaya mengambil kembali harta mereka yang dirampas Quraisy. Kesempatan itu datang ketika sebuah kafilah dagang besar Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan akan pulang dari Syam, Suriah, menuju Mekah. Kaum muslimin bermaksud mencegat kafilah tersebut sebagai ganti rugi. Namun kabar ini sampai ke Mekah. Kaum Quraisy mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang mereka, bukan hanya kafilah. Karena itu, mereka mengirimkan pasukan besar untuk melindungi kafilah dan sekaligus menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Kekuatan pasukan yang tidak seimbang. Saat itu, kondisi pasukan muslimin sangat jauh dari kata siap berperang. Mereka hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan persenjataan seadanya, hanya memiliki 2 atau 3 kuda dan 70 unta yang dipakai bergantian. Di sisi lain, pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang, lengkap dengan persenjataan modern dan 100 ekor kuda. Mereka juga membawa wanita-wanita Quraisy yang bertugas membangkitkan semangat dengan nyanyian dan tarian, serta menghina kaum muslimin. Strategi dan keajaiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukannya menuju sumur-sumur Badar. Beliau mengambil posisi strategis, menguasai sumber air agar pasukan Quraisy kehabisan air dan tidak dapat bertahan lama. Strategi ini menunjukkan kecerdasan taktis Rasulullah. Pada malam sebelum pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan khusyuk di kemah beliau. Beliau memohon pertolongan kepada Allah agar memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, karena kemenangan ini adalah penentu masa depan Islam. Doa beliau begitu kuat, hingga selendangnya jatuh dari bahu. Pada saat pertempuran dimulai, keajaiban pun terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat untuk membantu pasukan muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya untuk maju dan menyerang dengan penuh keberanian. Meskipun kalah jumlah, semangat juang kaum muslimin jauh lebih besar karena keyakinan mereka kepada Allah. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi tak butuh waktu lama bagi kaum muslimin untuk meraih kemenangan gemilang. Sekitar 70 pembesar Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, pemimpin kaum musyrikin yang sangat membenci Islam. Sementara itu, pasukan muslimin hanya kehilangan 14 orang syuhada. Perang Badar menjadi Yaumul Furqan atau Hari Pembeda, hari di mana kebenaran dan kebatilan dibedakan. Kemenangan ini membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada jumlah pasukan atau persenjataan, melainkan pada keimanan, strategi, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemenangan ini, posisi Islam di semenanjung Arab menjadi semakin kuat, dan banyak suku Arab mulai melihat Islam sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Salah satu momen paling mengharukan adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah di kemah beliau. Beliau memanjatkan doa dengan sangat khusyuk hingga selendangnya terjatuh. Abu Bakar As-Siddiq yang melihatnya mendekat, memeluk beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu permohonanmu kepada Tuhanmu. Dia pasti akan memenuhi janjinya kepadamu." Doa ini bukan sekadar permohonan, melainkan sebuah keyakinan penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan permohonan tersebut dengan menurunkan ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 9, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan di Badar bukan semata-mata karena kekuatan manusia, melainkan karena pertolongan ilahi yang luar biasa. Kisah pedang dan keajaiban. Ada sebuah kisah menarik tentang sahabat Nabi bernama Ukasyah bin Mihsan. Saat pertempuran, pedangnya patah. Ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta pedang baru.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya sebatang kayu dan berkata, "Berperanglah dengan ini, wahai Ukasyah." Begitu Ukasyah menerima kayu itu, kayu tersebut berubah menjadi pedang yang tajam dan kokoh di tangannya. Pedang itu digunakan Ukasyah untuk bertempur hingga perang Badar selesai. Setelah itu, pedang tersebut disimpan sebagai kenang-kenangan. Pertarungan para singa Allah. Pertarungan 1 lawan 1 atau mubarazah di awal pertempuran menjadi momen yang penuh keberanian. Dari pihak Quraisy, 3 jagoan mereka, yaitu Syaibah, Utbah, dan Al-Walid, menantang para muslimin. Rasulullah mengutus 3 singa Islam untuk menghadapi mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Haris. Hamzah menghadapi Utbah dan berhasil membunuhnya dengan cepat. Ali berhadapan dengan Al-Walid dan juga berhasil menumbangkannya. Ubaidah berhadapan dengan Syaibah. Meskipun Ubaidah terluka parah, ia berhasil mengalahkan Syaibah. Kemenangan ini memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi kaum muslimin. Pertarungan ini menunjukkan superioritas keberanian dan keimanan para sahabat Nabi dibandingkan dengan kekuatan fisik musuh. Akhlak mulia dalam kemenangan. Meskipun dalam keadaan perang, akhlak mulia tetap dijunjung tinggi. Setelah kemenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik. Mereka diberi makan dan minum yang sama dengan para sahabat. Bahkan para tawanan yang pandai menulis dan membaca dibebaskan jika mereka bersedia mengajari 10 anak muslim. Perlakuan ini sangat berbeda dengan norma perang pada saat itu, yang biasanya penuh dengan penyiksaan dan kekejaman. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Perang Badar tidak hanya tentang pertempuran fisik, melainkan juga pertarungan spiritual dan moral. Kemenangan diraih bukan karena kebetulan, melainkan karena gabungan antara strategi, keberanian, pertolongan Allah, dan akhlak yang mulia. Ada 2 pemuda Ansyar yang namanya akan selalu dikenang karena keberanian mereka. Mereka adalah Mu'adz bin Amru dan Muawidh bin Afrah. Keduanya masih sangat muda, tetapi memiliki semangat membara untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat pertempuran dimulai, mereka mendatangi Abdurrahman bin Auf dan berbisik kepadanya, "Wahai paman, tunjukkan kepada kami Abu Jahal." Abdurrahman bingung dan bertanya, "Untuk apa kalian mencarinya?" Mereka menjawab, "Kami telah berjanji kepada Allah bahwa jika kami melihatnya, kami akan membunuhnya, atau kami yang akan mati di tangannya. Sungguh kami mendengar dia telah mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abdurrahman pun menunjukkan Abu Jahal. Kedua pemuda itu tanpa ragu langsung menyerang Abu Jahal. Mu'adz bin Amru berhasil menebas kakinya hingga putus, sedangkan Muawidh bin Afrah berhasil melukai Abu Jahal dengan parah. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa membela kehormatan Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah prioritas utama, bahkan bagi mereka yang masih sangat muda. Semangat pengorbanan, kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang berasal dari keluarga kaya raya di Mekah. Ia meninggalkan kemewahan hidupnya demi Islam. Di Perang Badar, Mus'ab bertugas sebagai pembawa panji, bendera kaum muslimin. Saat pertempuran berkecamuk, ia diserang oleh musuh. Salah satu tangannya yang memegang panji terputus. Ia segera memegang panji dengan tangan yang lain. Ketika tangan kedua tertebas, Mus'ab menjepit panji itu dengan kedua lengannya yang buntung ke dadanya. Ia terus mempertahankan panji tersebut hingga nyawanya melayang. Kisah Mus'ab adalah bukti nyata bahwa pengorbanan tertinggi demi Islam tidak terbatas pada nyawa, tetapi juga kehormatan dan semangat perjuangan. Ia memastikan panji Islam tidak pernah jatuh ke tanah. Kisah Sa'ad bin Mu'adz. Saat kaum Quraisy bersiap menyerang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabatnya. Beliau ingin tahu apakah mereka akan terus maju karena perjanjian mereka dengan penduduk Madinah hanya sebatas mempertahankan kota Madinah. Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Ansyar, berdiri dan dengan lantang berkata, "Wahai Rasulullah, kami beriman kepada Anda. Kami bersaksi bahwa apa yang Anda bawa adalah kebenaran. Kami akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Demi Allah, seandainya Anda memimpin kami menyeberangi lautan, kami akan menyeberang bersama Anda. Kami tidak akan berkata seperti kaum Nabi Musa yang berkata, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua.'
Tapi kami akan berkata, pergilah Anda bersama Tuhanmu dan kami akan berperang bersama kalian berdua. Pernyataan Sa'ad bin Mu'adz ini memberikan semangat yang luar biasa kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Pernyataan itu menunjukkan ketaatan tanpa syarat dan kesetiaan penuh kepada pemimpin mereka yang menjadi salah satu kunci kemenangan di Badar. Kisah-kisah ini menjadi bukti bahwa semangat juang para sahabat tidak pernah pudar, didorong oleh keyakinan yang kuat, pengorbanan tanpa batas, dan ketaatan penuh kepada Rasulullah SAW.